Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bagi hari ini membaca hadis yang ke-13 di hari ke-13 Ramadan di tahun ini. Hadis yang ke-13 ini diberi judul muallif wujubu daf'id darar wa qatlil mu'dhi. Wajibnya mencegah bahaya, kemudaratan dan membunuh sesuatu yang mengganggu. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah sekaligus Umar. Qalat Hafsah radhiyallahu anha, menceritakan bahwa Hafsah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawabbi la haraja ala man qatalahunna. Ada 5 hewan yang melata atau hewan secara umum, la haraja, tidak ada dosa atas orang yang membunuhnya. Yang pertama, al-ghurabu, burung gagak. Yang kedua, al-hida'ah, yaitu raja wali. Yang ketiga, wal fa'rah, tikus. Yang keempat, al-aqrab, kalajengking. Yang kelima, wal kalbul aqur, yaitu sejenis anjing gila. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ada satu kata dalam hadis yang dijelaskan muallif di sini, di mana yang kelima boleh bagi kita untuk membunuhnya adalah al-kalbul aqur. Al-kalbu atau kalbun ini maknanya anjing. Sementara tambahan sifat al-aqur maknanya adalah kullu sabu'in yaqiru ay yajrihu atau yajrahu wa yaqtulu wa yaftarisu. Setiap hewan buas yang melukai, membunuh dan memangsa. Kal asadi wan namiri wadh-dhi'bi, seperti singa, macan maupun serigala. Wasammaha kalban lishtirakiha fis sabu'iyyah, disebut dengan istilah kalb karena memang dalam hal keganasannya ini
sama, menyertai. Ada yang mengatakan makna al-aqur adalah kullu akirin kal asadi wal hayyah. Setiap yang memangsa, melukai seperti singa maupun ular. Ini disebutkan makna ini oleh Al-Harbi dalam Gharibul Hadis. Maka istilah al-kalbul akur bukan sekedar jenis anjing saja, tetapi yang memiliki sifat sama. Seperti tadi disebutkan singa, macan, kemudian serigala dan yang sejenisnya. Makna hadis dalam muqaddimah sebelum satu persatu dibahas, muallif menyatakan an'amallahu azza wa jalla alaina bin ni'amil wafirah wa amarana an nashkurahu ala nikmatihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang sempurna, yang banyak, dan memerintahkan kita agar bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat tersebut. Wa an nusabbiha bihamdihi dan memerintahkan kita untuk bertasbih dengan memujinya. Wa min ni'amihi alaina, dan di antara nikmat-nikmatnya kepada kita, an ahalla lana at-thayyibat, Allah menghalalkan bagi kita sesuatu yang thayyib, yang baik. Wa harrama alaina al-khaba'is, dan mengharamkan sesuatu yang buruk, jelek, menjijikkan kepada kita. Walidha qala al-ulama, karena inilah para ulama menyatakan wal aslu fi jami'il asya'i al-hillu, hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah halal, illa ma qama alaihi dalilut tahrim, kecuali ada dalil pengharaman yang menjelaskan atas hal tersebut. Hukum asal sesuatu adalah halal atau mubah, boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah para ulama ya, dalam menentukan halal maupun haram. Berbeda dengan al-aslu fil ibadah, berbeda dengan masalah ibadah. Hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Segala macam jenis peribadatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seenaknya sendiri dia lakukan, karena hukum asalnya haram kecuali memang ada perintahnya. Nah, selain itu dalam hal muamalah, maka hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Wa fi hadzal hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawabi, ada 5 dari ad-dawab. Dawab jamak dari dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah niku nek cara terjemahan Jawa gegremetan. Gegremetan niku pokoke sing gremet, sing gerak. Makanya Allah wa ma min dabbatin, dan tidaklah ada sesuatu yang gerak alal ardi, di atas muka bumi ini, kecuali Allah tanggung rezekinya, Allah kasih rezekinya. Sing penting gremet, sing penting gerak, karena Allah menjamin yang gerak. Bahasanya dabbah, gegremetan. Kalau ndak gremet, ndak gerak nggih, dikasih rezeki. Wa ma min dabbatin, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dabbah jamaknya dawab. Ini di hadis ini khamsun minad dawab, maksudnya khusus hewan yang seperti melata ya, atau bergerak di muka bumi ini. La haraja ala man qatalahun, la haraja, tidak masalah, tidak ada dosa atas orang yang membunuhnya. Wasababu qatlihinna kasratu dororihinna, dan sebab bolehnya membunuh hewan-hewan ini 5 tadi itu karena mereka banyak bermudarat dan
mengganggu. Banyaknya mudaratnya mereka akan manusia. Mudaratnya dan gangguannya. Wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat lain. Khamsu fawasiq. Ada 5 hewan yang disebut dengan hewan yang fasik. Kalau manusia fasik itu orang yang sering kontinu melakukan perbuatan dosa. Itu orang fasik. Nah, ada hewan yang disifati dengan fasik ini. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Fal fisqu huwa al khuruj anil istiqamah wal jaur. Makna fasik itu ya, keluar dari istiqamah, ketaatan, dan dia berlaku zalim. Wa summiyat hadhil hayawanat fawasik. Nah, hewan-hewan dalam riwayat yang kedua hadis tadi itu disebut dengan hewan yang fasik alal isti'arati li khubsihinna, karena ya, kejelekan mereka, karena jijiknya mereka. Imam Malik mengatakan rahimahullah, al makna fihinna kaunuhunna mu'diyat, karena mereka yang sering mengganggu, dan dihalalkan membunuhnya karena mereka keluar dalam rangka mengganggu dan merusak. Antariki mu'dhamid dawab, berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya, kebanyakan hewan yang lainnya. Ini memang kalau keluar ya sudah, ini pasti merusak, mengganggu, maka dibolehkan untuk dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, baik seseorang dalam kondisi berikhram maupun tidak. Wa awwalu hadhihi jawab. Nah, yang pertama dalam hadis tadi yang kita baca dari hewan-hewan tadi adalah al-ghurab. Al-ghurab ini gagak. Wa yuqtalu al-ghaddaf wal abqa minhu. Termasuk juga ada jenis namanya al-ghaddaf wal abqa. Ini sejenis ya, satu jenis dengan hewan gagak ya. Nah, mungkin bentuknya saja yang berbeda sedikit. Tapi kalau kita lihat di kamus-kamus ya, salah satu jenis dari al-ghurab, hewan gagak. Li'annahuma, kenapa? Alasannya li'annahuma ya'kulani al-jif, karena keduanya ini suka makan bangkai. Keduanya suka makan bangkai. Ada pengecualian para ulama yang tidak ada anjuran untuk membunuh. Wa amma ghurabuz zar'i fala. Adapun gagak ya, yang digunakan untuk menjaga tanaman tidak boleh dibunuh. Karena bisa jadi ya, gagak ini dalam rangka ya seperti mungkin fungsinya burung apa itu? Hantu ya. Nah, sekarang di Jombang sendiri kemarin ada program membuat sarang apa ya? Nek omai manuk jenenge apa? Kandang ya. Nah, mirip kupon ya. Itu dibuatkan di sawah-sawah. Kemudian di situ dikasih burung hantu dalam rangka untuk menjadi predator dari tikus yang luar biasa di sawah. Tapi ya butuh berapa? Tikusnya ribuan, predatornya burung hantu cuma beberapa. Ya, nggak ngatasi juga. Yang seperti itu ghurabuz zar'i fala, ini tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka membunuh sesuatu yang memberikan mudarat seperti tikus tadi. Ya. Adapun yang liar, ya, jenis yang tidak diperuntukkan seperti itu, maka tidak boleh. Anjing pun, kalau anjing itu pemburu, anjing menjaga pertanian, boleh bagi kita untuk
memeliharanya. Tapi mereka ditempatkan di luar rumah, tidak boleh dibawa masuk ke rumah. Ini burung gagak. Yang kedua, wasani hadhihi dawab, yang kedua dari hewan-hewan tadi, al-hidaah taqifu fit tayaran wa yuqalu innaha la tahtatifu illa min jihatil yamin wa hiya kal ghurab ta'kulul aljif. Ini al-hidaah, ini ada mengartikan tadi raja wali, ada yang sejenisnya. Kenapa? Karena makanannya mirip dengan ghurab yang liar, yang dia memakan bangkai. Wal luhum min aidin nas, juga daging-daging dari tangan manusia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Cuman ini sekarang kan raja wali, hewan seperti ini jenisnya kan dilindungi, tidak boleh dibunuh karena ya langkanya, ya, langka. Dan ya termasuk hewan yang diharamkan dengan ciri-ciri yang ada. Tetapi boleh digunakan sebagai tadi pemburu, ya, sebagaimana anjing. Maka sebagian orang, ya, orang-orang Arab itu juga punya hewan burung raja wali ini untuk berburu, misalnya kelinci dan yang sejenisnya. Tetapi di dalam hadis tadi itu, karena ilahnya, alasannya sama dengan al-ghurab, maka tidak mengapa bagi orang yang membunuhnya. Yang ketiga, wasalisu hadhihi dawab, dari jenis yang ketiga, hewan yang orang yang membunuh itu tidak ada dosa, adalah al-fa'rah. Al-fa'rah, tikus. Wahia al-fuwaisiqah, ini hewan kecil, fasik, hewan fasik kecil, fuwaisiq. Wasababu ibahati qatliha, sebab bolehnya membunuh tikus ini, annaha tufsidu 'alan nas, bahwa fa'rah ini, tikus ini merusak apa yang ada pada manusia, at-ta'am, makanan, wal mata', ya, mungkin benda-benda, barang-barang berharga, ya. Kemudian watum siku bifatilis siraj fatuharrikul bait, ini bisa misalnya menggulingkan atau menjadikan lampu itu tumpah minyaknya sehingga akhirnya bisa membakar rumah. Makanan termasuk barang-barang berharga itu bisa dirusak oleh yang namanya tikus ini, sehingga ya, boleh untuk membunuhnya. Kalau itu mudarat, bahkan anjurannya untuk dibunuh. Ya. Jadi kalimat la haraja ala man qatalahunna, boleh, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, ini maknanya bisa sekedar mubah, bisa sampai perintah jika mudaratnya besar. Yang ketiga al-fa'rah, tikus. Ya. Dan tikus ini, ya, siapapun pasti setuju kalau tikus itu dibunuh. Ya. Walaupun kalau belajar tentang masalah ekosistem itu, kalau tikus dibunuh tidak ada, akhirnya rantai makanannya tidak seimbang. Yang makan tikus siapa? Oh, siapa? Yang makan tikus apa? Sinten? Ular. Kalau tikus tidak ada, ularnya makan, mereka lari ke kandang-kandang ayam orang karena tikusnya tidak ada. Akhirnya mereka cari makanan yang lain karena rantai makannya terputus, ya, mangsanya tidak ada. Tikus dimakan, ular dimakan apa?
elang. Kan gitu ya. Gambarnya rantai makannya kan begitu. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang. Mati pengurai, mau dimakan wong. Kan begitu rantainya. Wis lali. Tikus ya. Apalagi kalau sampai menjadi hama yang benar-benar merusak. Sampai sekarang itu model pembasmian tikus itu ya bukan sekedar dibunuh secara manual, nganggo listrik, setrum, sampai kadang-kadang wonge katut meninggal. Iya. Jadi di sawah-sawah itu kabel itu. Makanya ada lampu-lampu ngerentep itu ya, itu berarti ada setrumnya di situ. Sehingga orang yang misalnya pas nyetrum bengi, nyetrum apa namanya ikan atau golek kodok itu, oh itu setrum tok. Dan itu ratusan, satu petak sawah itu dapat ratusan. Jadi ketika saya ke Balongsono, Semombito itu tanya, ngeten iki asal pinten? Lho ratusan. Sewengi ngoten niku. Dene esuk ngoten pating gelendang. Jadi ada yang pakai sayembara, ya. Sak buntut ya, dinilai berapa begitu. Saya ngakeh ya bandari jebol ya. Oleh akeh. Dan itu bukan hanya satu tempat. Ya. Jadi Jombok, Kendal Sari itu terus Mombito. Nah, itu juga ternyata sama. Petani-petani padi itu juga mengeluhkan hama tikus. Ada bumbu-bumbu cerita, oh, kaya ono sing ngangon. Wah, model ono maneh. Saking akeh gemberuduk. Ya, al-fa'rah tikus. Wa rabi'u hadhihi dawab, yang ketiga al-aqrab. Al-aqrab ya, ini kalajengking dan yang sejenisnya. Sejenis kalajengking itu apa? Ketunggeng, boleh, kelabang. Ya. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatliha wal hayyah wal aqrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan membunuh al-aqrab ini, kalajengking ini, termasuk juga ular. Wal hayya wal aqrab fil hukmi sawa. Ular dan kalajengking ini di dalam hukumnya sama. Artinya ada perintah. Wattafaqa jamaahirul ulama ala jawazi qatlihinna jami'an. Dan jumhurul ulama sepakat bolehnya membunuh hewan ini. Waqad iktaranatil hayya wal aqrab fi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatlihinna fi kulli waqtin wa zaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya membunuh ular dan kalajengking ini dalam setiap waktu dan tempat. Walaupun ketika salat. Walaupun ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi serta An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadain, atau dalam lafaz yang lain uqtulu al-aswadain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua hewan berwarna hitam. Dalam riwayat lain pakai sighoh amr, perintah. Kalau di sini pakai sighoh khobar. Rasulullah memerintahkan. Kalau yang uqtulu, bunuhlah, langsung pakai sighoh perintah. Al-aswadain, dua hewan yang berwarna hitam. Kenapa? Hewan sing warnane ireng loro niki. Ini al-aqrab wal hayyah, yaitu kalajengking dan ular.
Loh, berarti nek ular warna putih gak oleh. Ya jenisnya sama. Karena rata-rata ghalibnya ya warnanya hitam-hitaman. Wadzalika li'azimi dhararihi ma'ala nasi wal khauf minhuma. Kenapa? Karena mudarat dari keduanya ini mengganggu manusia dan manusia takut dari keduanya. Jenengan takbir, Allahu Akbar. Mono kalau jengking. Maka boleh untuk dibunuh dengan melakukan gerakan yang tidak sampai menjadikan seseorang batal sholatnya. Ono ulo ya gak usah ditututi, melayu telusur-telusur, wis kadung takbir, golek gepuk golek apa wis ngadep ngalor ngadep ngidul. Kalau itu sholat sunnah, kata para ulama, kalau itu sholat sunnah, jika dia tahu bahwa ular itu ya, mudorotnya lebih dibandingkan jenis ular yang lain, dan dia khawatir nanti memudorotkan orang sekitarnya, boleh bagi dia untuk membatalkan sholatnya kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka ya, ada kaidah umum, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kalian ya. Ada Pak Lik saya itu yang nggak sholat sih, maksudnya nggak dalam keadaan sholat. Beliau tahu sekelebat ular lewat dan dia tahu betul bahwa itu kobra, lumayan besar. Akhirnya padahal itu ditumpukan kayu-kayu di belakang, dicari sampai ketemu. Ya bongkar gak karu-karuan kayu, tapi memang ada lubangnya di situ dan kobra memang. Ya, alhamdulillah ketemu. Nah, di samping itu di timur itu ya, sering ular ya dulinan bare-arek ya, banyu ono sing belentong-belentong ya, seleret-seleret itu. Jadi kalau anak-anak kecil sekitar sini sudah apa familiar ya, sudah fair ini kita itu ya. Kalau yang agak besar tahu itu malah dicengklungi ya, dibunuh ya gitu. Sing wedok-wedok ya bengok-bengok tok ya. Ini tidak masalah, tidak apa-apa. Memang ada perintah itu. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadain fi shalah al-hayyatu wal aqrab. Ya, termasuk kalajengking. Ya. Karena ya, mudaratnya dan takutnya manusia dari keduanya. Hanya saja untuk ular memang ada aturan tertentu yang masuk ya ke rumah, ya. Ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disuruh keluar secara baik-baik dulu. Disuruh keluar secara baik-baik. Karena ada kalanya ya ular itu ya hasil atau bagian dari jenis bangsa jin. Nanti kalau langsung dibunuh, nah, itu nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berarti membunuh bangsa jin. Ya. Bahkan kadang kita panik, ya, kadang mulbu omah. Nah dulu pernah, jadi waktu masa kecilnya si Fatih ini di rumah, di kamar depan itu, ya, saya mau berangkat tarawih malam udah salah. Ternyata ada ular ya mungkin sebesar gini. Yang tahu istri ketika mau sahur masak itu bengok-bengok ya. Akhirnya ya saya suruh keluar, tak bunuh sekalian ternyata. Mau keluar mau keluar. Saking paniknya istri sudah ngomong bunuh gitu. Kemudian yang kelima, wa khamisu hadhihi dawam, yang kelima dari hewan tadi, al-kalbul aqur ya. Wa huwa kullu sabu'in yaqiru au yajrihu atau yajrahu wa yaqtulu wa yaftarisu. Setiap hewan buas yang melukai ya, membunuh, menerkam atau memangsa. Seperti tadi disebutkan singa, macan,
serigala, masuk dalam al-kalbul akur. Fakullu ma ya'tadi 'alal insan wa yu'dhihi jaza qatluhu. Maka setiap yang gangguannya itu lebih dari hewan-hewan jenis yang lainnya, maka boleh untuk membunuhnya. Ya, seperti singa, macan ini kan beda dengan pitik ganggu kan. Cara ngabluk kan biasa. Tapi kalau singa, macan, terus serigala, lah ini sekali gigit, sekali ganggu ya mudaratnya besar. Maka boleh untuk membunuhnya. Ya. Membunuh bisa jadi tidak sama dengan memburu. Membunuh itu tidak sama dengan memburu. Kalau memburu kan golek. Kalau membunuh bisa jadi pas ketemu, ya, ketemu kemudian kok kelihatannya akan menyerang seperti hewan-hewan buas seperti ini, maka ya boleh untuk membunuhnya. Ya. Dalam 4 tahun di zaman kita ya tidak boleh, ya, ketemu singa, macan dilindungi. Nah, cuman kalau sudah sampai taraf mereka itu membahayakan ya dibolehkan. Ya samalah dengan begal. Itu kan mereka memburu kita, membahayakan kita. Makanya fitrahnya agama Islam itu ya mempertahankan diri dan boleh untuk membunuh orang yang akan membunuh kita. Dan tidak masalah, artinya tidak ada dosa. Bahkan kalaupun seseorang mempertahankan hartanya sampai terbunuh, insyaallah menjadi salah satu sebab kesyahidan orang tersebut. Ma yursidu ilaihil hadis. Pelajaran dari hadis yang pertama, as-sunnah an-nabawiyyah muwaddihah wa mufassirah wa mufassilah lil Qur'anil Karim. Sunnah nabawiyah menjelaskan, menafsirkan, merinci Al-Qur'anul Karim. Wa ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama harramallah. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang diharamkan oleh Allah. Wa man ankara dzalika faqad iftara isman mubina. Siapa yang mengingkari itu berarti dia telah membuat satu kedustaan, dosa yang nyata. Coba dicari. Di Quran ada tidak misalnya disebutkan anjuran membunuh hewan-hewan ini? Tidak akan ada. Salah satu alasan yang disebutkan para ulama kenapa seseorang itu dianjurkan untuk dibunuh adalah karena keharamannya. Karena orang kalau ingin makan hewan tentu dia membunuhnya terlebih dahulu. Nah, membunuh saja tidak boleh. Atau membunuh saja diperintahkan misalnya. Salah satu alasannya ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu berarti bisa jadi haramnya. Seperti misalnya katak, lebah. Yang kedua, hewan yang diperintah untuk dibunuh, kata Imam Nawawi juga salah satu alasannya sama, karena keharamannya juga. Sifat keharaman dari perintah untuk membunuh hewan-hewan tersebut karena tadi alasannya, diantaranya seperti kalau al-ghurab makan bangkai, kemudian fasiknya hewan-hewan tersebut. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran secara global, misalnya Allah menghalalkan yang baik, mengharamkan yang khaba'is, yang jelek, itu dirinci oleh hadis Nabi SAW dengan menyebutkan beberapa hewan jenis atau secara umum. Maka orang yang mengingkari as-sunnah, mereka akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW karena tidak adanya secara rinci disebutkan di dalam Al-Quran. Anjing saja tidak ada di dalam Al-Quran. Kata-kata haramnya anjing tidak ada.
Maka ada orang yang menghalalkan anjing. Kenapa? Al-Quran tidak ada. Yang diharamkan bangkai, kemudian waddama, darah babi, dan yang disembelih bukan untuk Allah. Hanya 4 ini. Yang lainnya ya halal. Padahal jelas-jelas Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, yang dilarang jangan kamu lakukan. Makanya tidak mungkin di dalam Al-Quran itu kemudian disebutkan satu persatu jenisnya. Secara umum dijelaskan rinci dengan ciri-ciri yang lebih umum di dalam hadis Nabi atau beberapa nama yang memang disebutkan. Makanya Nabi menyebutkan hanya kullu dzi mihlabin, setiap yang memiliki kullu dzinabin wa mikhlabin, setiap hewan yang memiliki taring ya, untuk mengoyak mangsanya, kemudian memiliki cakar mencengkeram mangsanya dengan kuat, maka itu haram. Wis pokoke ana kewan sing cirine niku haram. Nabi tidak mungkin menyebutkan satu persatu hewan. Contohnya iki lho yo hadis jenenge kewan tok iku kok. Al-Quran juga begitu. Secara umum Nabi menyebutkan cirinya ya. Maka orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW akan banyak ya, mengingkari dan melanggar perintah syariat Islam ini ya. Sesuatu yang dihalalkan oleh Rasul SAW ya berarti dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Rasul SAW berarti juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnah nabawiyah menjadi penjelas, penafsir, perinci dari Al-Quran yang sifatnya mujmal, global. Orang-orang yang mengingkari sunnah ya, ingkar sunnah seperti itu. Nomor 2, tahrimu kulli mustakhbasin mustakdzarah. Setiap yang jijik, yang kotor dari hewan ini diharamkan. Kriteria jijik, kotor ini kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang dipakai adalah parameternya orang Arab, bukan orang selain mereka. Jadi kalau orang Arab, karena khitabnya saat itu mereka, kami haramkan, kami halalkan bagi kalian yang baik, kami haramkan yang jelek. Kalian di situ maknanya orang Arab. Apa yang kalian anggap baik, jelek, itu disetujui oleh syariat untuk dihalalkan maupun diharamkan. Maka salah satu kriteria besar yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang pernah kita bacakan, juga Imam Ahmad, itu melihat bagaimana orang Arab dulu. Contoh misalnya yarbu, semacam tikus padang pasir, kayak tikus, buntutnya dawa, cuman dia kalau jalan agak seperti meloncat, itu halal. Halal ya, persis tikus, warnanya putih. Coba di browsing yarbu. Kemudian juga hiena. Hiena itu kayak serigala, tapi karena bukan pemburu, dia bukan muftaris, maka halal dagingnya. Dia itu hewan yang oportunis. Oportunis itu kalau misalnya ada hewan lain yang dapat mangsa makanan ya, kemudian dia lalai hewan ini, maka dicuri sama sekawanan hiena ini. Serem juga bentuknya, tapi halal dagingnya. Atau misalnya dhob ya, kadal gurun, kadrun itu halal ya. Jadi mustahbas, mustakzar itu kaidah umumnya tadi, orang Arab ya menganggap itu menjijikkan atau buruk ya, kaidah mereka yang dipakai. Wad-dawab wal hasyarat. Ad-dawab wal hasyarat, hewan yang melata maupun serangga
Ya. Wa hillu qatliha liidzaiha wa madarritiha. Dan yang boleh untuk membunuhnya karena gangguan dan mudaratnya. Maka di antara tadi alasan bolehnya membunuh, ya salah satunya karena mustahbas, mustakdar, karena jijik kemudian jelek. Ya. Hasyarat, hasatu serangga. Serangga-serangga. Ya. Walaupun ada di antara hewan-hewan itu yang dipersisikan oleh para ulama, apakah ini halal atau haram. Ya. Tapi ada kaidah-kaidah yang disebutkan secara umum tentang masalah hewan-hewan itu. Yang ketiga, yang terakhir, jawazu daf'is sha'il wala dhiman ala man qatalahu au asabahu au atlafahu. Bolehnya ya menyebut mencegah ya seseorang untuk mendapatkan jaminan atas siapa yang membunuhnya. Artinya boleh seseorang menyebutkan, oh tidak apa-apa dibunuh karena tidak ada dosa. Ini boleh menyampaikan hal seperti itu. Ya. Sehingga orang akan tenang ketika misalnya dia melakukannya. Ya. Wah, ini oleh tagak yang mata ini. Makanya mitos-mitos orang Jawa itu kadang-kadang juga bertentangan. Misalnya nek wong meteng, ya wong meteng, bojone meteng gak oleh mateni apa-apa. Ya ana uloe dilus mateni bojomu meteng. Ya wis awakmu wis mateni. Lah aku bojoku meteng pisan ya. Jadi itu mitos-mitos yang bertentangan. Ya kalau itu mudarat, ya mengganggu ya sesuai asal hukum perintah, ya dibunuh boleh, ya dibunuh. Ya. Mancing misalnya, kan ya masukkan cacing itu. Aja ngono, aja diketok cacingnya, prutel apa jenenge drijine anakmu nek lahir. Itu sesuatu yang boleh-boleh, la haraj. La haraja. Enggak apa-apa. Nah, adanya keyakinan seperti itu menghunjam, kemudian Allah takdirkan 1-2 orang yang mengalami, wah itu jadi sesuatu yang seolah-olah menjadi kebenaran yang menyeluruh. Padahal mungkin Allah menakdirkan 1-2 orang yang benar-benar mengalami. Ya. Pas takdirnya begitu. Tetapi kemudian di blow up, wah bahasa sekarang, dimasukkan primbon, kamus, sehingga menjadi sebuah keyakinan masyarakat luas. Padahal kasusnya hanya 1-2 ya. Dan itu tidak terlepas dari takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah seperti ini dibahas dalam Islam menunjukkan bagaimana syamilnya, bagaimana lengkapnya ajaran agama Islam ini, yang tidak mungkin ada di agama-agama yang lain ngatur masalah hewan-hewan seperti ini. Menjadikan kita semakin bangga dengan syariat agama kita, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas agama yang hak ini dan di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.